Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila khadratin jami'il ulama'il 'amilin wa syuhada'i wa awliya'i was salihin. Wabil khusus mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin, Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada siang hari ini alhamdulillah saya ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Tadi pagi ada sedikit kesibukan sehingga saya bisa ngaji pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita menjelaskan tentang tiga makhluk yang Allah ciptakan, yaitu yang pertama malaikat, yang kedua binatang, dan yang ketiga adalah manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah, hanya diberi satu unsur yaitu akal, tanpa diberi syahwat. Bahaim, yang kedua makhluk Allah, binatang-binatang, itu hanya dikasih syahwat tanpa dikasih akal. Sedangkan yang ketiga yaitu makhluknya Allah, Bani Adam, anak manusia, itu diciptakan dengan diberi dua unsur sekaligus, yaitu akal dan syahwat. Barang siapa dari manusia itu yang dapat memenangkan akalnya dari syahwatnya, dia akan menjadi lebih baik daripada malaikat. Akan tetapi jika syahwatnya yang memenangkan dan mengalahkan akalnya, dia akan menjadi lebih buruk daripada binatang. Itu perkataan sebagian ulama. Dilanjutkan waqila, dan dikatakan li ba'dil hukama'i, pada sebagian bijak bestari atau para filosof, apa yang dikatakan man, barang siapa, man siapa gitu, asja'u, man seseorang gitu kan, atau siapa seseorang itu ya, asja'un nasi, lebih beraninya manusia. Syaja'ah ini asja', nah ini istim tafdil, lebih beraninya manusia. Wa ahrohum, dan lebih patutnya manusia, an-nas tadi, bidufri, dengan mendapatkan kemenangan, fil mujahidatihi, dalam waktu perangnya man. Artinya siapakah orang yang dianggap seseorang yang lebih berani
dan patut mendapatkan kemenangan, layak mendapatkan kemenangan dalam pertempuran atau dalam peperangannya. Qala, berkata ba'dul ulama, ba'dul hukama tadi itu, sebagian bijak bestari menjawab perkataan itu, menjawab pertanyaan itu. Jawabannya, man, yaitu seseorang, jahada, yang memerangi, seseorang itu, man itu, al-hawa, terhadap hawa nafsu, ta'atan, karena ketaatan, lirabbihi, kepada Tuhannya man, wa ihtaroso, wa ihtarasa, wa ihtarosa, wa ihtarosa, ya ini yang benar itu pakai sin ya, bukan shod. Wa ihtarosa, dan seseorang itu menjaga, fi mujahadatihi, dalam waktu perangnya man, seorang, min wurudi khawatiril hawa, dari datangnya khawatiril hawa, yaitu lintasan-lintasan denyut-denyut hawa nafsu gitu, ala qalbihi, atas hatinya man. Nah, jadi menurut sebagian hukama, sebagian filosof bijak bestari, orang yang paling berani dan orang yang patut meraih kemenangan adalah orang yang memerangi hawa nafsunya karena demi taat kepada Tuhannya dan menjaga, ya kan, hatinya ketika pada waktu perang dari gempuran khawatiril hawa, dari datangnya lintasan-lintasan atau kerentek, lintasan-lintasan hawa nafsu yang akan mendatangi hatinya gitu. Jadi itulah orang pemberani dan orang yang patut mendapatkan kemenangan. Jadi mampu memerangi hawa nafsunya dan mampu menjaga hatinya, itu kan, agar hatinya itu tidak sampai kebobolan dari serangan khawatiril hawa, lintasan-lintasan kerenteknya hawa nafsu gitu, debar-debarnya hawa nafsu gitu ya. Wa qala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair mendendangkan syairnya, ini satu syair saja. Qad judrikul hazimu dawir ra'yi al-muna bi ta'atil hazmi wa isyanil hawa. Wa qad judriku, sungguh benar-benar menemukan, al-hazimu, orang yang teguh, orang yang kokoh, dawir ra'yi, yang memiliki pendapat, al-muna, menemukan apa? Al-muna, terhadap tujuan. Bita'atil hazmi, dengan patuh terhadap keteguhan pendapatnya itu, keteguhan prinsipnya itu, wa isyanil hawa, dan dengan melawan hawa nafsunya. Ya, jadi orang yang punya prinsip dan pendapat yang kokoh itu akan sampai pada tujuan yang diharapkan dengan dua hal. Yang pertama, mengikuti mengikuti pendapatnya, prinsipnya yang baik,
gitu, yang kokoh, dan yang kedua melawan hawa nafsunya. Itu dalam syair. Wa ammal wajhu, adapun jalan ats-tsaniyu yang kedua. Nah, ini masih tentang bagaimana hawa nafsu itu bertahta dalam hati manusia gitu. Nah ini cara hawa nafsu bertahta yang kedua di dalam hati manusia itu ayyukhfiya, bahwa adapun yang jalan yang kedua ayyukhfiya, mensamarkan hawa nafsu, makrohu, terhadap rekayasanya hawa, hatta tumawahu, ya kan, sampai memenuhi af'aluhu, ya kan, perilakunya, aktivitasnya hawa, alal aqli, atas akal. Fayatasawwaru, sehingga akal itu mendeskripsikan atau mentasawurkan, mendeskripsikan tasawur itu, atau tasawur itu menggambarkan, ya, al-qabiha, terhadap sesuatu yang buruk, hasanan, sebagai sesuatu yang baik. Nah ini wadororo, dan akal itu mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu yang membahayakan, an-naf'a, terhadap atau sebagai sesuatu yang bermanfaat. Nah ini, jadi hawa nafsu itu cara kerjanya itu, cara kerja bagaimana dia merekayasa berbagai sesuatu itu menyelinap, ya kan, dalam hati seseorang. Nah, kerja-kerjanya hawa nafsu itu sampai memenuhi hati seseorang itu, sehingga hati seseorang itu menggambarkan, ya kan, sesuatu yang buruk itu sebagai sesuatu yang baik, gitu. Menggambarkan sesuatu yang madorot, sesuatu yang bahaya itu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita melihat banyak sekali orang yang cara berpikirnya terbalik. Nah, itu sesuatu yang buruk dianggap baik, sesuatu yang membahayakan dianggap bermanfaat. Nah, ini adalah cara kerja setan. Atau sebaliknya, menggambarkan sesuatu yang baik itu sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang bermanfaat itu diasumsikan sebagai sesuatu yang madorot. Nah, ini adalah kerja hawa nafsu yang menyelinap dan menguasai hati seseorang. Wahada, adapun jalan yang kedua ini, al-wajusani ini, yad'u, menarik, ya, mengajak, ya, ilaihi, kepada hada, kepada, ya, jalan kedua ini, ahadus syai'aini, salah satu kedua sesuatu. Salah satu kedua sesuatu itu apa? Imma ayyakuna, ada kalanya ada, linnafsi, bagi jiwa, bagi diri seseorang, mailun, adalah minat atau kecondongan, ila dzalika syai'i, terhadap sesuatu, fayakhfa, kemudian samar, anha,
dari an-nafas. Al-qubhu, apa yang samar? Al-qubhu, keburukan, ya kan? Li husni donniha, karena baik sangkanya an-nafas. Wa tasawwaruhu, dan nafas itu mentasawurkan, menggambarkan, mengasumsikan hasanan terhadap kebaikan. Li syiddati mailiha, karena sangat cintanya, sangat condongnya, sangat cintanya seseorang terhadap sesuatu itu. Jadi cara kerja hawa nafsu yang tersamar, yang menguasai hati seseorang itu, sehingga hati seseorang itu mengasumsikan berbagai hal itu secara terbalik, berasumsi sesuatu yang sebenarnya buruk diasumsikan sebagai sesuatu yang baik, mengasumsikan sesuatu yang sebenarnya madorot, bahaya, diasumsikan sebagai yang bermanfaat. Ini apa sebabnya? Nah, ini ada dua katanya. Yang pertama, karena saking cintanya seseorang pada sesuatu, pada aktivitas sesuatu, pada figur seseorang misalkan, ya kan, saking cintanya gitu. Al-mail itu cinta ya, sehingga ya kan, di hadapannya itu keburukan itu menjadi samar. Keburukan itu menjadi sesuatu yang tidak terlihat karena saking baik sangkanya orang itu, dan menganggap segala sesuatunya adalah baik gitu. Jadi kalau seseorang sangat mencintai barang tertentu, sangat mencintai figur tertentu, ya kan, maka pada diri figur yang dicintainya itu, pada benda sesuatu yang dicintainya itu, semuanya baik gitu. Tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada keburukan sedikit pun, semuanya baik gitu. Meskipun di situ ada keburukan, di situ ada bahaya gitu. Karena matanya sudah rabun, tidak bisa melihat keburukan terhadap diri atau figur atau benda yang dicintainya gitu. Kenapa? Karena hatinya tertutup oleh cintanya yang berlebihan itu. Dan cinta yang berlebihan itulah akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu gitu. Walidzalika, karena itu cintanya seseorang itu mencintai, condong atau minat cinta itu berlebihan. Qala, berkata an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka asyai'a yu'mi wa yusim. Nah ini Nabi berkata, hubbuka, adapun cintamu, asyai'a, terhadap sesuatu, yu'mi, itu membutakan matamu, wa yusim, dan mentulikan telinga dan atau pendengaranmu. Nah, Nabi itu sudah mengingatkan cintamu terhadap sesuatu, cintamu terhadap seseorang, cintamu terhadap figur tertentu, itu akan
membutakan matamu sehingga matamu seakan buta, tidak bisa melihat kekurangan, tidak bisa melihat keburukan yang ada di figur yang kamu cintai. Dan telingamu juga tuli karena cintamu berlebihan terhadap figur tertentu, sehingga telingamu tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima informasi tentang keburukan-keburukan atau berbagai informasi figur yang kamu cintai, sesuatu yang kamu cintai. Ayyu'mi artinya cintamu membutakanmu anir rusdi, dari kebenaran, ya kan, wa yusim, dan mentulikan kuping telingamu anil mau'idoti, gitu kan, dari mau'idoh, dari nasihat, dari informasi yang valid, dari masukan-masukan, tuh, dari berita-berita. Ya, itulah keadaan orang yang mabuk cinta, mendem cinta. Jadi orang yang sedang jatuh cinta kepada apapun, kepada siapapun, dia akan dibutakan dari realita satu kebenaran dan akan ditulikan, akan tuli dari mau'idhah, dari masukan, pendapat, informasi yang valid. Makanya cinta yang berlebihan itu adalah salah satu jalan hawa, itu hawa nafsu, untuk merekayasa, untuk merayu, membujuk hati manusia agar terseret semakin dalam, gitu. Waqala, dan berkata Aliun, sahabat Ali radhiyallahu anhu, ini al hawa ama, katanya, al hawa, adapun cinta, ama, itu buta. Jadi cinta buta itu yang kita kenal bersama. Cinta itu buta, itu 1400 tahun yang lalu, lebih 1400 tahun lebih yang lalu, itu sudah pernah dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, al hawa ama, itu. Jadi cinta itu buta, gitu. Nah, kenapa cinta itu buta? Ini kan karena cinta yang berlebihan itu dimanfaatkan sebagai kuda tunggangannya hawa nafsu untuk menyeret seseorang ke permainan hawa nafsu itu sendiri, gitu. Qala, berkata asy-syairu, seorang penyair berkata, syairnya cuma separuh bait, hasanun fi kulli ainin man tawad. Hasanun itu baik, indah, gitu. Fi kulli ainin, di setiap penglihatan atau matanya manusia. Man, adapun seseorang, tawad tuh yang cinta, ain itu terhadap seorang itu. Ini jadi hasanun fi kulli ainin man tawad itu, di mata, ya kan, di mata para pecinta itu akan selalu indah, akan selalu terlihat baik orang yang dicintainya, gitu. Jadi
di mata para pecinta, orang yang dicintainya terlihat selalu baik, indah, dan tidak ada cacat sedikit pun. Meskipun tahu kebobrokan, keburukan, tetap saja selalu perfect, baik, dan tidak ada cacat. Itulah keadaan orang yang sedang mabuk cinta gitu. Waqala, dan berkata Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan, walastu walastu baro'an aiba dzil wuddi kulli wala ba'du ma fihi idza kuntu radiya. Walastu, dan saya tidak ada, baro'un itu tahu atau berlepas diri, ya, aibadzil wuddi, terhadap aib orang yang memiliki cinta, kullihi, yang total cintanya itu, wala, dan tidak ada, dan tidak ba'doma, tidak tahu terhadap sebagian sesuatu, fihi, yang ada di dalam dawil wuddi, maksudnya dalam diri orang yang jatuh cinta, idza kuntu, ketika saya ada, rodian, yang ridho. Ya jelas. Jadi dalam syair ini saya tidak tahu aib gitu ya, celah, kekurangan dari orang yang sedang jatuh cinta secara total, dan juga tidak tahu ya kan aib seorang ketika saya sedang ridho, sedang ngefan gitu ya. Jadi orang yang rodi, yaitu ngefan gitu ya, atau orang yang mencintai, itu pokoknya tidak ada aib, tidak ada celah, tidak ada kekurangan atas diri yang dicintainya. Nah ini, fa'ainur ridho an kulli aibin kalailatin walakinna ainus sukhti tubdil masawiya. Nah ini, ya kan, ini tepat sekali dalam kondisi sekarang dan mungkin sebelumnya dan yang akan datang. Syair ini, fa'ainur ridho an kulli aibin kalilatun, salah. Fa'ainur ridho an kulli aibin kalilatun walakin ainus sukhti tubdil masawiya. Fa'ainur ridho, maka adapun matanya atau penglihatannya orang yang ridho gitu kan, an kulli aibin, dari setiap aib, dari setiap celah, dari setiap keburukan, dari setiap kekurangan, kalilatun, itu tumpul gitu ya. Walakin ainus sukhti, akan tetapi penglihatannya orang yang benci, orang yang marah gitu ya, tubdi, itu menjelaskan al-masawiyah, terhadap keburukan-keburukan. Nah ini, jadi matanya orang yang sedang jatuh cinta, matanya orang yang sedang kasmaran, ngefans,
itu akan tumpul gitu, tidak tajam dari aib, dari kekurangan orang yang dicintainya. Akan tetapi matanya orang yang benci, matanya orang yang marah, itu orang yang dibencinya itu akan selalu salah begitu. Jadi orang yang dicintai akan selalu baik dan benar, sedangkan orang yang dibenci itu akan selalu salah gitu. Nah ini, dan di sanalah hawa nafsu memanfaatkan cinta seseorang yang berlebihan itu. Sebetulnya bukan cintanya yang salah gitu. Tapi kalau cinta yang berlebihan itulah lalu kemudian dijadikan kuda tunggangan oleh hawa nafsu untuk terus memalingkan seseorang dari kebenaran menuju keburukan, dari sesuatu yang baik ke yang tidak baik, dari sesuatu yang mudarat menuju yang sehingga orang yang cintanya berlebihan, yang ditunggangi oleh hawa nafsu itu menjadi tidak pernah bisa objektif gitu. Orang yang cintanya berlebihan, yang dimanfaatkan oleh hawa nafsu, ditunggangi oleh hawa nafsu, tidak pernah bisa adil sejak dalam pikirannya gitu. Jadi orang yang dibencinya meskipun ada baiknya selalu tidak ada baiknya, semuanya salah, semuanya buruk. Nah, itu di mata para pembenci. Tapi kalau di mata para pecinta yang berlebihan itu, seorang figur yang dicintainya selalu baik gitu, meskipun ada kekurangan dan kesalahannya gitu. Itulah kalau demikian, kalau tidak bisa objektif, kalau tidak bisa berpikir adil, ya, kalau tidak bisa adil sejak dalam pikiran, berarti kita termasuk orang yang sedang terperdaya oleh hawa nafsu gitu. Nah, karena manusia itu kan ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ada kalanya benar, ada kalanya salah gitu kan. Karena tadi dikatakan manusia itu ada akal dan ada hawa nafsu. Nah, kalau kita ini selalu melihat orang itu salah terus gitu, maka kita tidak melihat orang itu sebagai manusia gitu kan. Karena manusia itu kan kadang salah dan kadang benar gitu. Nah, dalam dalam penjelasan ini berarti bagaimana, ya, anjurannya adalah bagaimana kita tidak mencintai sesuatu itu secara berlebihan. Karena cinta yang berlebihan itu adalah jalan yang akan digunakan, dimanfaatkan oleh hawa nafsu kita untuk memperdaya kita. Nah, memang berat. Jadi kalau cara melawannya bagaimana? Cara melawannya kalau ada seseorang yang dibenci, maka berpikirlah secara adil. Gitu. Katakan baik, kalau ada baik katakan baik, kalau ada yang salah katakan salah dan dikasih kritik. Gitu. Tanpa harus bersikap berlebihan seperti itu. Wa ammas sababu, adapun sebab, as-saniyu yang kedua,
Nah, ini. Jadi sebab yang pertama itu kan cinta yang berlebihan itu, ya kan? Sebab yang kedua, fahuwa, adapun sebab yang kedua, istisqalul fikri. Menganggap berat untuk berpikir, ya kan, fit tamyizi, dalam membedakan ma terhadap sesuatu, tashtabihi yang samar, wa talabur rohati, dan mencari peristirahatan, al-fikr tadi, fi ittiba'ima, dalam mengikuti sesuatu, yusahilu, yang mudah, itu, hatta yadunna, sehingga al-fikr itu menyangka, annadzalika, sesungguhnya itu, sesuatu itu, awfaqu amraihi, adalah dua sesuatu yang cocok dengan al-fikr tadi. Wa ahmadu, dan al-fikr itu lebih mengapresiasi, halaihi, atau memuji, halaihi, terhadap kedua keadaan tadi itu. Ightiroron, karena terbujuk, bi annal ashala, dengan gambaran bahwa sesuatu yang lebih mudah, mahmudun, itu terpuji, wal a'saro, dan sesungguhnya sesuatu yang lebih sulit, madmumun, itu tercela. Nah, ini. Ya, ini. Jadi maksudnya jalan hawa nafsu yang kedua itu adalah melalui pikiran. Jadi pikiran ini dianggap berat untuk memikirkan perbedaan-perbedaan, sampel-sampel, lalu kemudian penggalan-penggalan peristiwa, gitu, karakter seseorang dan lain sebagainya, sehingga berpikir itu terasa berat, gitu. Nah, ketika berpikir terasa berat, lalu kemudian pemikiran itu ingin mencari peristirahatan dengan cara mengikuti sesuatu yang mudah saja, sehingga, gitu kan, pikiran itu menganggap, ya kan, bahwa sesuatu yang mudah itu adalah terpuji, sedangkan sesuatu yang berat adalah madmum, tercela, seperti itu. Nah, ini hawa nafsu itu akan menunggangi, ya kan, akan memanfaatkan pemikiran yang tidak mau sedikit berat berpikir, sehingga dapat membedakan mana yang berbagai sesuatu itu, dan menganggap sesuatu yang mudah itu terpuji, dan yang sulit itu madmum, tercela, gitu. Ya, jadi misalkan dicontohkan, misalkan ada informasi, ya kan. Nah, pikiran ini mestinya, gitu kan, itu kan harus cross check, gitu. Informasi ini benar apa salah, gitu. Iya kan. Nah, kita berarti dituntut untuk agak sedikit berpikir keras, gitu, dengan cara misalkan tabayun, mencari penjelasan yang lebih dapat dipercaya lagi, gitu kan, menelusuri
Itu bahkan kalau lebih dalam lagi melakukan penelitian kualitatif, kuantitatif dan langsung. Nah, itu kan berpikir berat gitu. Nah, kalau cara berpikir berat ini tidak mau dilakukan, maunya yang instan-instan saja, maunya yang mudah-mudah saja gitu, maka disitulah hawa nafsu memanfaatkan situasi seseorang yang tidak mau menggunakan pikirannya dengan keras gitu. Jadi inginnya instan saja gitu kan, tidak mau berpikir berat gitu, maunya yang mudah-mudah saja gitu. Nah ini jalan kedua hawa nafsu bisa memerankan fungsinya dalam keadaan yang seperti ini. Nah, fala ya'damu, kemudian tidak sepi, ayat tawarrot, menjadi rusak ya al-fikr tadi, bikhud'il hawa, dengan bujuk rayunya hawa nafsu ya. Jadi sehingga pikiran itu sudah pasti error, sudah pasti rusak dengan bujuk rayunya hawa nafsu itu. Kenapa orang banyak merasa punya pikiran tapi mudah terserang hoax, nge-share hoax, mudah terserang fitnah, mudah menyebarkan fitnah gitu kan. Nah itulah kerja-kerja hawa nafsu, karena orang tidak mau berpikir sedikit keras, orang tidak mau berpikir sedikit berat, maunya instan-instan saja dan maunya yang ringan-ringan saja, sehingga itu tandanya hawa nafsu merusak akal pikiran seseorang. Wa wazinatal makari, dan menghiasi ya rekayasa buruk itu fi kulli makhawifin, di setiap sesuatu yang ditakuti, hadrin yang menakutkan ya. Jadi rekayasanya itu terus bekerja, rekayasa hawa nafsu itu terus menghiasi sesuatu yang ditakuti dan menakutkan. Wa makruhin, dan sesuatu yang dibenci, asirin, yang sulit. Iya, jadi kalau terus-terusan hidupnya ingin instan, tidak mau berpikir sedikit berat, tidak mau berpikir sedikit keras, ya maka sesuatu yang agak sulit itu dianggap sesuatu yang patut untuk dibenci ya. Walidzalika, dan karena itu falayan aidimu itu. Jadi karena itu, maksudnya karena hawa nafsu itu rusak dengan bujuk rayunya akal pikiran itu rusak karena bujuk rayunya hawa nafsu itu. Qala, berkata Amir bin Ad-Dorib. Nah, Amir bin Ad-Dorib itu, ternyata ini tokoh pada masa pra-Islam, atau itu ahadu hukamil Arab al-masyhurina fil jahiliyah, kana yakti bainahum fil masail al-mushkilah ila gitu. Jadi Amir bin Ad-Dabbar al-Adawani nama aslinya. Ini muhakkik, yaitu Profesor Dr. Mustafa Sakko, memberi catatan pinggir. Beliau adalah salah satu hukamil Arab fil jahiliyah. Jadi salah satu hakim orang Arab yang termasyhur pada masa
jahiliyah, dan dia adalah salah seorang hakim yang memutuskan masalah-masalah yang problematik di tengah masyarakat. Nah, ini menarik. Ini mengadopsi pandangan penulis, mengadopsi pandangan local wisdom lagi, ini kearifan lokal pra-Islam gitu. Al-hawa, adapun hawa nafsu katanya, yaqadonun, yang terjaga, yang selalu waspada. Wal aqlu, adapun akal, rokidun, yang tidur, ya kan. Famin tama, karena itu ghalaba, sehingga akal itu sehingga hawa nafsu itu menang. Jadi Amir bin Ad-Dabbar, seorang hakim pada masa jahiliyah, mengatakan bahwa hawa nafsu itu terus terjaga, terus memantau, terus tidak pernah tidur gitu. Sedangkan akal itu tidur, terkadang tidur gitu. Sehingga ketika akal itu tidur, ketika akal itu lalai, maka hawa nafsu itu akan memenangkannya. Jadi hawa nafsu terus mengincar celah-celah atau akan mengambil kesempatan, peluang-peluang di saat akal itu tertidur gitu. Waqala, dan berkata Sulaiman bin Wahab, al-hawa, adapun hawa nafsu, amna'u, itu lebih mencegah gitu. Warra'yu, adapun pendapat akal yang baik, maksudnya anfa'u, itu lebih bermanfaat. Ya, jadi hawa nafsu ini ketika mencegah seseorang untuk berbuat baik, agar orang itu tidak berbuat baik gitu. Sedangkan akal, pikiran yang jernih itu lebih bermanfaat untuk menangkal hawa nafsu itu. Wakila, lan dikatakan, dan dikatakan fil misali, dalam kalam misal, dalam kalam perumpamaan, ya, peribahasa gitu ya. Dikatakan al-aqlu, adapun akal, wazirun, itu patih atau perdana menteri atau menteri, nasihun, yang menasehati atau yang mengharapkan kebaikan gitu. Jadi akal itu diibaratkan sebagai menteri yang memberi masukan-masukan yang baik, yang memberi harapan-harapan yang baik, menjadi penasehat yang baik. Wal hawa, sedangkan hawa nafsu, wakilun, itu adalah wakil, fadihun, yang buruk itu, atau yang memperburuk gitu. Waqala, dan berkata asyairu, seorang penyair. Nah, seorang penyair berkata, idal mar'u a'ta nafsahu kullamashtahat walam yanhaha taqat ila kulli batili wasaqat ilaihil ithma wal 'arabil ladzi ta'athu ilaihi min halawati ajili. Idal mar'u, karena adapun seseorang, a'to, itu memberikan, seseorang itu nafsahu, terhadap dirinya, al-mar'u, kullama, terhadap segala sesuatu, istahat, yang disenangi nafas,
walam yanhaha, dan almar'u itu tidak mencegah terhadap nafas, takot, maka meronto, maka senantiasa mencintai nafas itu ila kulli batilin, kepada segala sesuatu yang batil. Ya kan? Jadi kalau seseorang itu terus memberikan berbagai kesenangan gitu, menuruti kemauan dirinya yang disenangi, tidak pernah ada rem gitu. Jadi misalkan remnya itu blong gitu. Jadi sehingga semua yang diinginkan itu dipenuhi terus gitu. Nah, maka orang itu tidak akan bisa ngerem dirinya untuk mencintai segala sesuatu yang batil gitu. Jadi dalam diri kita itu juga kalau terus-terusan apapun yang diinginkan diri kita itu kita penuhi, ya maka kita tidak memiliki rem gitu. Kalau tidak memiliki rem, remnya remnya tidak berfungsi, ya maka segala sesuatu kenikmatan, kesenangan, meskipun itu batil, maka itu akan terus menjadi hobi gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Wasaqot, dan nafas itu menggiring ya ilaihi, kepada almar'u, seseorang, al-ithma, terhadap dosa, wal aro, dan cela, billadzi, dengan sesuatu, da'athu, yang nafas itu mengajak ya, terhadap almar'u, ilaihi, kepada alladzi, min halawati ajilin, dari kenikmatan atau kesenangan sesaat gitu. Jadi nafsu itu akan menggiring seseorang untuk berbuat dosa, berbuat cela, hina gitu. Dan dia akan terus melakukan dan menikmati kesenangan yang sesaat. Jadi dosa dan cela dan kebatilan itu sesungguhnya adalah halawatin ajilatin. Jadi kenikmatan, kelezatan sesaat gitu. Jadi kembali ke pepatah Cirebon yang pernah saya katakan di atas, senenge sak klenteng, getune sak endeng-endeng gitu. Jadi nikmatnya itu hanya sekecil biji kapuk gitu. Sedangkan menyesalnya itu seumur hidup gitu. Yaitu dua jalan yang akan digunakan oleh hawa nafsu untuk membujuk diri kita. Tadi itu yang pertama adalah cinta yang berlebihan, yang kedua tidak maunya berpikir berat gitu. Nah ini. Lalu kemudian bagaimana cara mengatasinya? Itu mengatasi yang pertama, yang soal cinta yang berlebihan itu. Nah, wa hasmus sababi, adapun memblokade, menutup sabab al-awwali, yang pertama tadi,
yaitu cinta yang berlebihan yang di diperalat oleh hawa nafsu, yaitu ayyaj'ala, itu menjadikan almar'u seseorang, ya kan, fiqrata qalbihi, terhadap pemikiran hatinya seseorang itu hakaman, dijadikan sebagai hakim gitu, ala nadhuri ainihi, atas penglihatan matanya almar'u. Iya, jadi bagaimana cara mengatasinya agar kita itu tidak terperdaya oleh nafsu, ya kan? Seseorang harus memposisikan pemikiran hatinya yang jernih itu sebagai hakim untuk memutuskan, untuk menilai apa yang dilihat oleh matanya gitu. Jadi orang kan melihat, ya kan, mata melihat, kuping mendengar gitu, melihat berita atau melihat sesuatu. Nah, ini jangan dulu jangan dulu mata ini diposisikan sebagai hakim untuk memutuskan apakah itu real, apakah itu valid, apakah itu benar. Jangan mata yang dijadikan hakim, jadikanlah pemikiran, intelektualitas yang bersumber dalam hati yang jernih itu sebagai hakim atas apa yang dilihat oleh mata kita gitu. Nah ini fa innal aina, maka sesungguhnya mata, raidus syahwati, itu yang menuntun syahwat, ya kan. Fasyahwatu, adapun syahwat, min dawa'il hawa, itu bagian dari sesuatu yang menarik hawa, tuh, hawa nafsu. Wal qalbu, sedangkan hati, raidul haqqi, itu yang menuntun kepada kebenaran. Wal haqqu, adapun hak, min dawa'il aqli, itu bagian dari promotor atau penariknya hati. Nah ini menarik sekali ini. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu itu? Jadi mata ini melihat sesuatu gitu kan, melihat berita, melihat apapun gitu kan, itu cenderung menuntun hawa nafsu. Jadi dari mata itu menuntun hawa nafsu masuk ke dalam diri manusia, ya kan. Dan nafsu itu adalah bagian dari penariknya hawa nafsu, syahwat ya. Jadi mata itu menarik syahwat masuk ke dalam diri seseorang, lalu kemudian bekerja gitu. Nah, sedangkan hati itu menuntun ke jalan yang benar gitu. Dan kebenaran itu adalah dawa'il ha'akli, jadi kerja-kerjanya akal gitu. Jadi ya memang sebagaimana yang dikatakan di atas, Al-Mawardi ini seorang ulama yang lebih berpendapat bahwa akal itu tempatnya di hati gitu ya. Jadi katakanlah cara kerja akal, cara kerja pikiran itu di dalam hati. Nah, bagaimana cara mengatasi agar kita tidak terberdaya oleh hawa nafsu, ya kan? Hawa nafsu itu katanya dibawa melalui panca indera. Kita melihat, lalu dari penglihatan itu syahwat masuk. Nah, gitu. Nah, caranya, mata itu jangan dijadikan hakim yang memberikan kata putus, karena mata itu cenderung membawa syahwat gitu. Nah, cara yang memberi kata putus itu disaring dulu melalui akal pikiran
di dalam hati gitu. Nah, lalu akal pikiran itu akan mengajukan pertanyaan, yang benar sih, apa benar itu? Apa iya gitu kan? Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan meragukan apa yang dilihat, lalu kemudian terus mencari sampai pada titik realitas yang benar pada sesuatu yang semestinya gitu. Nah, qala dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof, sebagian bijak bestari, ini nadrul jahili, adapun penglihatannya orang bodoh, bi'ainihi, itu dengan matanya, wa nadirihi, dan ya penglihatannya jahil. Wa nadrul akili, adapun penglihatannya orang yang berakal, biqalbihi, itu dengan hatinya akil, wa khotirihi, dengan insting atau dengan suara hatinya akil. Nah itu, jadi orang yang bodoh itu melihat dengan matanya saja. Jadi dia hanya melihat lapisan permukaan saja gitu. Itu tidak melihat lapisan terdalam dari sesuatu gitu. Nah, jadi sesuatu yang fenomenal, yang melihat bukan fenomenal, sesuatu yang terlihat mata yaitu kebenaran gitu. Nah, sedangkan itu jahil ya. Sedangkan akil itu melihatnya itu dengan cara penglihatan berpikir, dengan hati yang jernih seperti itu, sehingga akil dapat melihat lapisan yang terdalam dari lapisan yang terlihat di permukaan itu. Tsumma yattahimu, kemudian akil itu menyangka, ya kan, nafsahu, terhadap dirinya, atau akil, fi shawabima, dalam benarnya sesuatu, ahabbat, yang uhibbat, ya, yang dicintai oleh nafas, wa tahsinima, ini atop dari fi, dan memperbaiki sesuatu, ijtihad, yang dicintai, ya, yang diinginkan oleh nafas, liyasihha, sehingga sahih, lahu, bagi akil, as-shawabu, kebenaran, wa yatabayyanu, dan jelas, lahu, bagi akil, al-haqqu, kebenaran. Nah, iya. Jadi akil itu tetap dia akan mencari kebenaran dan mencari sesuatu yang baik gitu. Sesuatu yang, jadi maksudnya sesuatu yang dia cintai gitu kan, atau sesuatu yang dia cintai itu harus dicari kebenarannya gitu. Dan sesuatu yang dia sukai itu juga harus dipikirkan sesuatu itu baik atau tidak gitu. Sehingga betul-betul mendapatkan kebenaran dan tampak ke al-haq itu. Ya, kebenaran itu tampak gitu. Fa innal haqqo, sesungguhnya jadi seorang akil itu harus terus mencari kebenaran, ya, menganalisa kebenaran sesuatu yang dia sukai, menganalisa sesuatu yang
kebaikan yang dia minati gitu, sehingga sampai pada satu kebenaran dan tampak kebenaran itu. Fa innal haqqo, maka sesungguhnya kebenaran, athqalu, itu lebih berat, mahmilan, menggotongnya gitu. Wa as'abu, dan lebih sulit, murakkaba, menaikinya gitu. Jadi memang kebenaran itu berat untuk disangga, berat untuk dipikul, dan sulit untuk dinaiki gitu. Fa in uskila, kemudian jika dipersulit gitu, alaihi, atas akil, amroni, dua sesuatu, ijtanib, maka akil itu menjauhi ahabbahuma, terhadap salah satu yang dia cintai dari amroni itu, ilaihi, kepada al-haq. Wataroka, dan al-akil itu meninggalkan ashalahuma, terhadap sesuatu yang lebih mudah dari amroni, dari dua sesuatu itu, alaihi, atas akil. Nah iya, jadi misalkan akil itu dilema atau muskil terhadap dua sesuatu, maka jauhilah salah satu yang dia cintai gitu. Lalu kemudian yaitu kalau pilihannya antara yang lebih dicintai dan yang tidak dicintai gitu. Tapi kalau pilihannya dua sesuatu itu yang mudah dan yang sulit, maka tinggalkanlah sesuatu yang lebih mudah, lebih memilih yang sulit gitu. Itulah mungkin pengajian siang ini. Akan kita lanjutkan nanti sore hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.